Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Baru-baru ini muncul polemik di masyarakat terkait dengan doa, Ustaz. Apakah salah, Ustaz, ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Arab? Itu gimana, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya doa kalau menjadi bagian dari sebuah ritual seperti dalam sholat, yaitu harus dilakukan dalam bahasa Arab. Sebetulnya kalau doa itu artinya meminta di luar ritus sholat, ya boleh dilakukan dalam bahasa Indonesia. Bahkan menurut saya lebih baik dengan bahasa yang memanjatkan doa. Kalau dia bisa mengutarakan keinginannya secara lebih leluasa dengan bahasa Indonesia, ya dia mengucapkannya dengan bahasa Indonesia. Dan tidak ada yang salah ketika orang berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Jawa, bahasa Madura atau bahasa apapun, selama itu memang sesuai dengan aturan berdoa. Terus kedua, banyak orang membaca doa dalam bahasa Arab. Bukan hanya doa, dalam seremoni-seremoni membaca bahasa Arab, padahal pembacanya tidak tahu, sehingga efeknya hanya dapat berkahnya, tapi dia tidak bisa memahami. Dalam acara-acara peringatan kelahiran Nabi, biasanya kan ada kitab yang dibaca, narasi dalam berbahasa Arab. Itu bagus, tapi itu hanya sebuah seremoni. Kalau itu dibaca dengan terjemahan bahasa Indonesianya, nah masyarakat akan tahu, akan memahami apa yang dinarasikan dan manfaatnya lebih banyak. Jadi menurut saya berdoa dengan bahasa Indonesia sama sekali tidak salah. Justru kalau dia membaca doa dengan bahasa Arab yang dia tidak pahami, itu menurut saya bukan berdoa, tapi membaca teks doa. Tapi kalau orang berdoa berbeda dengan membaca doa. Nah, kita ini mau membaca teks doa ataukah berdoa? Kalau membaca teks doa yang tidak dipahami oleh yang membaca, ya dia dapat pahala membaca. Tapi kalau dia berdoa, dia mendapatkan apa yang dikehendakinya. Tapi kalau alasannya karena Tuhan bukan orang Arab, saya kira pernyataan itu juga tidak ada yang salah dengan itu. Tuhan bukan manusia bahkan. Tuhan bukan orang Arab, bukan orang Jawa, bukan orang Madura, bukan orang manapun. Tuhan bukan orang bahkan. Jadi pernyataan itu bila dilihat sebagai sebuah pernyataan benar. Namun bisa jadi orang yang punya sikap, punya presumsi tertentu, punya pandangan stereotip terhadap yang menyampaikannya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain. Jadi kadang apa yang disampaikannya yang itu yang perlu kita lihat dulu, bukan apa yang kita pahami tentang apa di balik yang disampaikannya. Jadi kalau kita yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan konflik, ya kita melihat pernyataan itu sah, valid, benar. Tapi bila dipahami atau ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak terkait dengan pernyataan itu, misalnya kata Arab yang mungkin ada hubungannya dengan beberapa peristiwa di negeri ini, nah mungkin orang mengkaitkannya dengan sesuatu. Tapi saya berusaha untuk melihatnya secara netral, tidak masuk dalam interpretasi yang subjektif, sehingga akhirnya kita tidak adil dalam melihat sebuah pernyataan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Itu juga benar, namun sangat mungkin dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang di luar doa, di luar pernyataan itu. Apalagi dia seorang pejabat, seorang yang punya otoritas dan lain sebagainya. Sebaiknya memang pernyataan itu meskipun benar tidak digunakan, tidak disampaikan, supaya justru akhirnya muncul kontroversi, kegaduhan, dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pandangan negatif, punya sikap politik yang berbeda terhadap penyampai, terhadap orang yang membuat pernyataan. Berdoa dengan bahasa apapun boleh,
Bahkan saya mendukung orang yang berdoa selama dia tidak tahu bahasa Arab, bagaimana dia mengucapkan berdoa. Berarti dia membaca teks doa, bukan berdoa. Jadi orang yang tidak tahu bahasa Arab sebaiknya membaca. Dan kalau ada bacaan Al-Quran sebaiknya juga membaca terjemahannya. Supaya hatinya masuk, supaya dia paham, supaya dia terlibat secara spiritual, emosional di dalamnya. Tapi kalau itu menjadi bagian dari ritual sholat, nah itu tidak bisa, karena ritual sebagaimana dalam agama-agama lain. Perkara mengapa bahasa Arab, ya sebagaimana agama-agama lain juga dalam bahasa mereka, bahasa Sanskerta, bahasa itu kan semuanya hanya proses mereka lah yang pertama mendapatkan ajaran itu. Tapi malah agama lain justru sebutan namanya itu mengacu kepada sebuah daerah, mengacu kepada sebuah nama tokohnya, nama pendirinya. Agama Islam itu tidak dikaitkan dengan negara, dengan etnik, bahkan dengan tokoh pembawanya. Kita memang umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak menyebut Islam ini agama Muhammad. Bukan agama Arab, bukan agama Mekah, bukan agama Madinah. Mengapa? Karena memang sifat universal dari agama Islam ini. Siap, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.